Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian diberi kesehatan dan keselamatan. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi PJOK kelas 3, tema 6, yaitu energi dan perubahannya. Subtema 1, yaitu sumber energi. Materinya senam irama dengan menggunakan alat, yaitu simpai. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, supaya kita semua diberi kelancaran, sebaiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi kali ini, diharapkan siswa mampu, yaitu 1. Mengidentifikasi kombinasi gerak berjalan, menekuk dan mengayun mengikuti irama dengan menggunakan alat. 2. Mempraktikkan kombinasi gerak berjalan, menekuk dan mengayun mengikuti irama dengan menggunakan alat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun mengikuti irama menggunakan alat, yaitu senam irama menggunakan alat simpai. Sebelum kita mempraktekkan, kita harus mengerti apa itu simpai. Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran, dan juga merupakan alat untuk senam irama. Simpai terbuat dari kayu, rotan, atau plastik. Berat simpai minimal 300 gram. Ukuran biasanya menyesuaikan postur tubuh yang memakai. Diameter simpai untuk dewasa sekitar 80-90 cm, sedangkan untuk anak-anak kurang lebih 60-75 cm. Yang akan kita praktekkan yaitu pertama, mengayun simpai ke kanan dan ke kiri. 2. Mengayun simpai ke depan dan ke belakang. 3. Mengayun simpai ke atas dengan variasi memutar. Sekarang kita praktek yang pertama, yaitu mengayun simpai ke kanan dan ke kiri. Sikap awalnya, berdiri tegak, simpai dipegang dengan kedua tangan di depan. Gerakan selanjutnya yaitu, ayunkan simpai ke kanan dengan melangkahkan kaki kanan ke kanan, dan kaki kiri sedikit ditekuk. Kemudian, ayunkan lagi simpai ke kiri, dengan kaki kiri melangkah ke kiri, dan kaki kanan sedikit ditekuk. Lakukan gerakan ini dengan hitungan, atau ketukan, atau irama. Gerakan senam menggunakan alat yang kedua, yaitu mengayun simpai ke depan dan ke belakang. Sikap awalnya, pegang simpai dengan menggunakan tangan kanan, taruh di samping tubuh. Kemudian, ayunkan simpai ke depan, dengan melangkahkan kaki kanan ke depan, dan kaki kiri sedikit ditekuk. Selanjutnya, ayunkan simpai ke belakang, sambil membungkukkan badan, posisi kaki masih dalam keadaan lurus, kaki kiri masih ditekuk. Kemudian, kembali ke sikap awal, atau semula. Nah, itu tadi, gerakan kedua, yaitu, mengayun simpai ke depan dan ke belakang. Lakukan gerakan tersebut, dengan diiringi hitungan, atau ketukan, atau irama. Gerakan yang ketiga, yaitu mengayun simpai ke atas dengan variasi memutar. Sikap awalnya, yaitu simpai dipegang menggunakan kedua tangan, taruh di depan dada, kemudian ayun simpai ke atas kepala, sambil melangkahkan kaki kiri ke depan. Kemudian, putar simpai di atas kepala, dengan cara menyilangkan kedua tangan, tangan kiri berada di depan, dan posisi kaki kiri masih berada di depan. Selanjutnya, putar kembali simpai di atas kepala, dengan tangan menyilang, tangan kanan berada di depan, sambil diikuti langkah kaki kanan ke depan. Kemudian, kembali ke posisi semula. Nah, itu tadi, gerakan mengayun simpai ke atas dengan variasi memutar.
Lakukan gerakan tersebut dengan diiringi hitungan, atau ketukan, atau irama. Nah, itu tadi penjelasan tentang cara melakukan senam irama menggunakan alat simpai. Sampai di sini, apakah anak-anak bisa memahaminya? Jika anak-anak masih ada yang belum paham, silahkan bertanya dengan menulis ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa anak-anak pahami. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, supaya kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 6 subtema 1. Kita akan belajar materi tentang sumber energi. Menemukan informasi dari teks tentang matahari dan pemanfaatannya. Informasi dapat kita temukan pada setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Caranya yaitu membaca secara cermat. Kamu dapat menandai bagian atau kata-kata penting di setiap paragraf. Setelah menemukan informasi pada setiap paragraf, kita dapat merangkainya menjadi satu paragraf baru. Bacalah dengan cermat teks bacaan berikut ini. Setiap planet yang ada di tata surya berputar mengelilingi matahari. Hal tersebut menjadikan matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk kategori bintang karena matahari memancarkan cahaya sendiri. Matahari juga menjadi sumber energi bagi planet di sekitarnya. Informasi yang terdapat pada teks tersebut adalah matahari sebagai pusat tata surya. Menemukan kata-kata baru dalam teks tentang sumber energi. Ketika membaca sebuah teks, kita seringkali menemukan kata-kata penting yang belum kita ketahui artinya. Arti dari kata-kata tersebut dapat kita cari dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dan bisa juga bertanya kepada guru atau orang tuamu. Contoh arti kata panas. Arti kata panas adalah suatu keadaan di mana suhu meningkat dan tinggi. Untuk membuat kalimatnya, panas matahari dapat digunakan untuk menjemur pakaian. Kata panas digarisbawahi ya. Menceritakan kembali informasi yang didapat berdasarkan teks lisan tentang sumber energi. Langkah-langkah menceritakan kembali informasi pada teks lisan. Yang pertama, mendengarkan secara teliti keseluruhan isi teks. Yang kedua, mencatat tokoh peristiwa yang terjadi atau jalan cerita pada setiap paragraf. Yang ketiga, mencatat kata-kata penting lainnya yang berkaitan dengan tema. Yang keempat, mencari makna dari kata-kata yang baru kamu ketahui. Ya anak-anak, untuk pengetahuan bahwa sumber energi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber energi dapat diperbarui, yaitu sumber energi yang dapat digunakan terus-menerus. Yang kedua, sumber energi tidak dapat diperbarui, artinya adalah sumber energi yang terbatas. Sumber energi yang dapat diperbarui, itu contohnya adalah matahari, air, panas bumi, angin. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, itu contohnya adalah batu bara dan minyak bumi. Sumber energi dapat habis jika tidak digunakan dengan benar oleh manusia. Untuk menjaga kelangsungan energi, yang harus kita lakukan adalah yang pertama,
menghemat energi listrik. Yang kedua, menghemat penggunaan air. Yang ketiga, tidak membuang sampah ke aliran air. Mengidentifikasi kata-kata dari teks tentang sumber energi. Setiap informasi dalam teks memiliki kata-kata khusus. Kata-kata khusus merupakan kata-kata yang berkaitan erat dengan tema teks. Untuk mengidentifikasi kata-kata khusus dalam teks, kita harus membaca teks secara keseluruhan. Setelah itu, tandai kata-kata yang berkaitan dengan tema. Menemukan informasi dari teks percakapan tentang sumber energi. Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan informasi dari tulisan. Yang pertama, membaca dengan cermat. Yang kedua, mencatat informasi penting. Serta yang ketiga, merangkai dan menyimpulkan informasi tersebut. Perhatikan percakapan antara Adi dan Ibu. Adi, Bu, mengapa gas di dalam tabung bisa kosong? Ibu, sebab gasnya digunakan untuk memantik api agar kompor menyala. Saat ini gasnya habis sehingga kompornya tidak bisa digunakan. Adi, jadi gas merupakan sumber energi dari kompor ya, Bu? Ibu, betul Adi, gas merupakan salah satu sumber energi. Gas merupakan sumber energi yang berasal dari fosil. Energi fosil berasal dari jasad dan sisa makhluk hidup yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Energi fosil terbentuk melalui proses yang sangat lama dan terjadi di dalam bumi. Informasi dari teks percakapan tersebut adalah gas merupakan sumber energi yang berasal dari fosil. Menyajikan informasi tentang sumber energi dalam bentuk rangkuman. Informasi dari teks tersebut dapat kita temukan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang kita baca. Pertanyaan dibuat menggunakan kata tanya sesuai dengan kebutuhan. Informasi yang didapat dari teks digunakan untuk membuat ringkasan. Demikian penjelasan dari Ibu Guru. Terima kasih dan selamat belajar. Semangat ya belajarnya, walau belajarnya di rumah saja. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi SBDP kelas 3, tema 6, subtema 1. Kita akan belajar tentang pola irama pada lagu. Ekspresi pada pola irama pada lagu. Setiap lagu berisi lirik dan nada. Lirik merupakan kumpulan kata-kata yang memiliki nada. Setiap lagu memiliki pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penyanyi kepada pendengar. Pesan akan tersampaikan apabila penyanyi dapat menjiwai lagu tersebut atau dikenal dengan ekspresi lagu. Beberapa cara untuk menjiwai sebuah lagu diantaranya melalui pemahaman terhadap lirik dan pola irama. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan birama tertentu atau birama. Ada birama 2/4, 3/4, dan 4/4. Nah anak-anak, ayo kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Angin, ciptaan A.T. Mahmud. Setelah itu kita akan mengartikan birama dan ekspresi dari lagu berikut ini. Dengarkan baik-baik ya. Angin yang berhembus, dari mana di kau? Banyak tentu yang kau lihat selama merantau. Angin yang berhembus, jangan pergi dulu. Ceritakanlah padaku tentang negeri jauh. Nah anak-anak, lagu Angin ciptaan A.T. Mahmud mempunyai birama 4/4. Artinya, lagu tersebut mempunyai 4 ketukan. Lagu tersebut mempunyai makna ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan angin. Bernyanyi dengan iringan alat musik. Alat-alat musik yang biasa digunakan sebagai pengiring lagu adalah alat musik melodis dan alat musik ritmis.
Alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada, sedangkan alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Contoh alat musik melodis yaitu pianika, kolintang, gitar, dan recorder. Contoh alat musik ritmis adalah gendang, tamborin, triangel, rebana, dan maracas. Alat musik dapat dimainkan dengan pola irama tertentu. Perhatikan pola berikut. Pola irama birama 2/4. Contohnya adalah dung crek, dung crek. Yang kedua, pola irama birama 3/4. Contohnya adalah dung crek crek, dung crek crek. Kemudian yang ketiga adalah pola irama birama 4/4. Contohnya adalah dung crek crek crek, dung crek crek crek. Ya anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu Guru. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat. Hai. Halo anak-anak kelas 3 yang luar biasa. Bagaimana kabarnya? Sudah siap untuk belajar lagi? Ya, hari ini kita akan belajar materi PPKN kelas 3, tema 6, subtema 1. Kita akan belajar tentang memanfaatkan sumber energi. Apa sih pentingnya memanfaatkan sumber air dengan baik? Ya, yang pertama, menjaga ketersediaan air agar tetap ada dan lestari. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup dan aktivitas makhluk hidup. Yang ketiga, tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup untuk waktu yang lama. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dapat terbentuk kembali dengan adanya siklus air. Tidak semua daerah di Indonesia bisa mendapatkan air bersih dengan mudah. Oleh karena itu, kita harus menggunakan air dengan bijaksana. Nah anak-anak, ini adalah contoh kewajiban menghemat air. Yang pertama, menutup keran saat tidak digunakan. Yang kedua, menyiram tanaman dengan teko penyiram. Yang ketiga, mandi dengan air seperlunya. Dan yang keempat, menutup keran air saat sedang menggosok gigi. Kewajiban menghemat energi untuk kelestarian lingkungan. Anak-anak, kita harus mulai menghemat penggunaan sumber energi, karena sumber energi itu terbatas. Dengan menghemat penggunaan energi, kamu dan generasi mendatang dapat terus menikmati sumber energi. Berikut cara yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi. Yang pertama, mematikan lampu saat akan tidur. Yang kedua, mematikan peralatan elektronik saat tidak memakainya. Dan yang ketiga, mengajak orang tuamu menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Terbatasnya ketersediaan sumber energi fosil. Minyak bumi, batu bara, atau gas alam merupakan energi fosil yang terbatas. Artinya, memerlukan waktu yang sangat lama bagi sumber energi ini untuk dapat dibentuk kembali. Oleh karena itu, kita harus memenuhi kewajiban untuk menghemat sumber energi yang jumlahnya terbatas. Hal ini karena jika semua sumber energi tersebut habis, kamu akan kesulitan untuk beraktivitas seperti biasa. Hak-hak yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban menghemat energi. Anak-anak, kita wajib menghemat penggunaan energi agar energi dapat tetap digunakan tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga oleh generasi mendatang. Setelah melakukan kewajiban dalam penggunaan energi,
Dengan menghematnya, kita berhak untuk menggunakan energi secara bebas. Tapi ingat ya, bahwa bebas di sini maksudnya bebas yang bertanggung jawab. Demikian anak-anak penjelasan dari Ibu Guru. Terima kasih dan selamat belajar. Halo anak-anak kelas 3 yang hebat. Bagaimana kabarnya? Sudah siap untuk belajar matematika hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar matematika tema 6 subtema 1. Kita akan belajar tentang mengenal satuan waktu. Ya anak-anak, untuk menyatakan lama suatu kejadian, kita dapat menggunakan satuan waktu tidak baku. Contoh satuan waktu tidak baku yaitu lama dan sebentar. Lama artinya memerlukan waktu yang lebih banyak. Sebentar artinya memerlukan waktu yang lebih sedikit. Perhatikan contoh ya. Menurutmu antara memasak dan mencuci piring, kegiatan manakah yang lebih lama? Ya, memasak memerlukan waktu yang lebih lama dari mencuci piring. Berarti mencuci piring memerlukan waktu yang lebih sebentar dari memasak. Mengenal satuan waktu tahun, bulan, minggu, dan hari. Anak-anak, 1 tahun terdiri atas 12 bulan. 1 tahun terdiri atas 365 atau 366 hari. Jumlah hari 366 terjadi pada tahun Kabisat. Apa itu tahun Kabisat? Tahun Kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Misalnya tahun 2012, 2016, dan seterusnya. Ciri-ciri lain dari tahun Kabisat adalah bulan Februari yang terdiri atas 29 hari. Nah anak-anak, 1 bulan itu terdiri atas 4 minggu. Ya anak-anak, kalian harus bisa menghafalkan hubungan antar satuan waktu, tahun, bulan, minggu, dan hari. Kita hafalkan bersama-sama yuk. 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 tahun sama dengan 365 atau 366 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 abad sama dengan 100 tahun, 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun, dan 1 minggu sama dengan 7 hari. Perhatikan contoh berikut ini. 3 tahun sama dengan titik-titik bulan. Penyelesaiannya adalah 3 tahun sama dengan 3 kali 12 sama dengan 36 bulan. Mengenal satuan baku waktu, jam, menit, dan detik. Satuan baku waktu yaitu jam, waktu, dan detik. Contoh alat ukur waktu yang menggunakan satuan jam, menit, dan detik adalah jam. Nah anak-anak, ini adalah contoh gambar jam. Pada jam analog ada jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek pada jam analog menunjukkan waktu jam, sedangkan jarum panjang menunjukkan waktu menit. Perhatikan gambar jam di sini ya anak-anak ya. Jarum pendek menunjuk antara angka 9 dan 10. Jarum panjang menunjuk angka 6. Jam di samping dibaca pukul setengah 10 atau pukul 9 lewat 30 menit. Ditulis pukul 09.30. Anak-anak,
Kalian juga harus menghafalkan hubungan antar satuan waktu jam, menit, dan detik. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Menentukan lama waktu suatu kegiatan dalam satuan jam. Lama waktu suatu kejadian atau kegiatan dapat ditentukan dengan cara menentukan selisih waktu antara waktu kegiatan berakhir dengan waktu kegiatan dimulai. Perhatikan contoh berikut ini. Ibu memasak mulai pukul 11.00 dan selesai pukul 12.00. Berapa jam lama ibu memasak? Kita lihat penyelesaiannya ya. Lama ibu memasak bisa kita kurangi dari jam selesai jam 12 dikurangi jam mulai jam 11. Kita susun ke bawah, 12 dikurangi 11, 1, 01.00. Jadi ibu memasak selama 1 jam. Demikian penjelasan dari Ibu Guru. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat.